Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tarjih Menjawab, masih bersama Bapak Ustadi Hamzah mengenai Islam dan aliran kontemporer. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana umat Islam memandang fenomena munculnya aliran-aliran kontemporer ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa aliran kontemporer yang muncul dalam diri umat Islam itu ada yang kita katakan dia menyimpang, ada yang kita katakan tidak menyimpang karena masih sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, bagaimana kita mensikapi? Akhirnya kan begitu. Nah, kalau khususnya ini, kalau kita katakan ada komunitas, aliran, ya, yang punya ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip kita katakan menyimpang, maka ya kita katakan dia sebagai komunitas yang memang tidak sesuai dengan Islam. Kita katakan saja, bukan dengan dalih apapun, itu malah justru ditutupi gitu. Itu malah justru tidak baik. Yang baik justru malah kita sebagai umat Islam mengikut Rasulullah yang baik misalnya gitu, kok ketemu dengan satu komunitas tertentu yang secara ajaran kemudian tradisi yang dibudayakan itu berbeda dengan Rasulullah, ya sudah kita katakan dia menyimpang begitu. Sikap yang paling baik begitu. Kita nilai dia menyimpang. Cuma nanti kan kemudian ada konsekuensi. Misalnya setelah kita katakan dia menyimpang, lalu harus diapakan begitu. Tentu kita kan nggak mungkin lantas katakan oh dia menyimpang atau bahkan sesat, terus kita tinggalkan. Nggak mungkin, dan Rasulullah tidak mengajarkan itu. Gitu. Yang diajarkan Rasulullah adalah kita mensikapi, oke, itu kita katakan sesat atau kita katakan menyimpang. Tapi ajarannya, manusianya jangan ditinggalkan. Manusianya jangan ditinggalkan. Manusianya tetap kita rangkul, karena tadi Islam itu terbuka. Islam itu membuka diri pada siapapun itu. Apalagi terkait dengan kemanusiaan. Maka meskipun ada komunitas itu kita katakan dia menyimpang atau bahkan sesat, itu ajarannya ya. Oke, ya, kita katakan ajaranmu menyimpang, tetapi manusianya jangan kemudian dikucilkan, jangan kemudian diacuhkan, jangan kemudian disudutkan, apalagi sampai dihina-hina. Itu bukan dari ajaran Islam. Tapi kita tetap merangkul orangnya. Lantas apa nanti? Kemudian kita sadarkan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya berbeda dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi sikap kita seperti itu. Tapi kalau aliran atau gerakan-gerakan yang muncul kontemporer ini itu mengusung apa yang diajarkan Rasulullah, lah dia itu sebagai juru dakwah kan begitu. Dan banyak sekali dalam dunia Islam muncul komunitas-komunitas yang dia punya tokoh, punya ajaran, punya tradisi-tradisi tertentu, tapi dia tidak keluar dari ajaran Rasulullah, dan ya justru inilah juru-juru dakwah dalam Islam, dan itu perlu diperbanyak malah. Begitu, seperti itu ya. Jadi jika ada Islam kontemporer yang menyimpang, jadi tinggalkanlah ajarannya, bukan orangnya, seperti itu ya Pak. Jadi betul. Orangnya masih tetap harus dirangkul dan kita sadarkan, seperti itu. Jadi tidak untuk dijauhi. Baik, lalu selanjutnya sebenarnya apa Pak parameter atau standar yang digunakan untuk menilai bahwa ajaran-ajaran aliran kontemporer itu sesat atau tidak, seperti itu? Baik, saya melanjutkan penjelasan kita yang di awal tadi Mbak. Jadi kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran maupun As-Sunnah itu menegaskan bahwa yang disebut Islam yang istiqomah atau Islam yang mustaqim itu Islam yang mengikuti Allah dan Rasul. Ya kan? Kemudian yaitu di dalam Quran jelas dikatakan bahwa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Jadi Allah mengutus Rasul itu dengan membawa petunjuk dan din yang hak, agama yang hak. Untuk apa? Untuk dimenangkan, untuk ditunjukkan, untuk ditonjolkan di atas agama-agama yang lain. Artinya agama yang pada umumnya begitu. Ini ayat yang Al-Fat itu. Kemudian di Al-Baqarah dikatakan juga, Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, jadi sudah jelas antara ar-rusydu, petunjuk, kebenaran, ya, wal ghayy,
kesesatan. Sudah jelas bedanya jelas. Nah, perbedaan itu di mana letaknya? Kita kembali ke Al-Fat tadi. Jadi yang namanya dinul haq itu agamanya para nabi. Agama yang hak berarti agama para nabi. Dan para nabi selalu mengajarkan 4 pilar yang kita sampaikan di awal. Akidahnya berarti ke tauhid. Ya. Kemudian akhlaknya jelas akhlak yang karimah, itu akhlak yang baik. Ibadahnya ibadah yang betul-betul mukhlis, ya. Ikhlas itu, tidak ada tambahan-tambahan yang lain kecuali yang ditentukan oleh para nabi. Kemudian muamalah duniawiyahnya adalah muamalah duniawiyah yang ihsan, yang maslahah, menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu, ya ukurannya kita kembali ke situ. Ya, kalau di hadis Rasulullah, Rasul mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah itu berdiri di hadapan para sahabat. Lantas Rasulullah membuat garis di atas tanah, ya, dibuat garis lurus begitu, garis. Kemudian Rasulullah membuat 2 garis di sisi kiri dan 2 garis di sisi kanan dari garis yang. Kemudian Rasulullah menunjukkan jarinya ke garis yang tengah, mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah di hadis itu dikatakan Rasulullah membacakan surat Al-An'am ayat 153. Itu dikatakan ini adalah jalan Allah yang lurus, maka ikuti dia. Gitu. Sementara garis yang di luar yang 2 itu adalah jalan-jalan setan. Gitu. Yang pasti dia akan keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, parameter yang kita gunakan untuk mengukur apakah sebuah komunitas yang punya ajaran tertentu itu menyimpang atau tidak menyimpang, kita ukur dari situ. Ya, ajaran Nabi terkait dengan 4 pilar. Begitu. Ya. Lalu bagaimana Pak jika aliran-aliran tersebut menyimpang dari ajaran pokok dalam Islam atau ketauhidan? Baik. Ketika itu menyimpang, seperti tadi kita katakan, ya sudah itu kita katakan yang menyimpang. Tapi sekali lagi, orangnya kita rangkul, orangnya kita terima dengan baik. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Orangnya kita hormati. Orangnya kita hargai, tidak kita kucilkan. Nah, setelah kita menghargai, menghormati orang pelaku aliran menyimpang tadi, kita punya kesempatan banyak untuk menyadarkan dia. Ya kan? Kita punya kesempatan banyak untuk menyadarkan dia. Disinilah dakwah itu. Ya. Kita menyadarkan dia, menyadarkan mereka, ya, pelaku-pelaku ini tentu bukan hanya sekedar berbisik, hanya sekedar ngomong, enggak. Tapi kita kembali ke aturan atau ajaran dari Allah ketika kita mengajak seseorang ke jalan Allah itu dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Nah, hikmah dan mau'idhah hasanah itu apa? Nah, ini kita maknai sebagai ajakan orang yang kita anggap menyimpang itu, tetapi sesuai dengan kebutuhan dia. Berarti ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Nah, inilah tahapan-tahapan dakwah nanti akhirnya. Oleh karena itu, tergantung kebutuhan dia apa. Dia ternyata mengikuti aliran yang kita katakan menyimpang itu ternyata karena kekurangan ekonomi misalnya. Hikmah dan mau'idhah hasanah kita berupa kita mencukupi kebutuhan ekonomi dia. Gitu. Kalau ternyata mereka kok sedang mencari istilahnya mencari jati diri gitu kan. Kalau anak muda sekarang mencari eksistensi ya gitu kan. Itu berarti psikologi dia yang perlu kita sentuh. Maka kita hikmah dan mau'idhah hasanah itu dalam bentuk kita dekati secara psikologis. Gitu. Kalau ternyata dia mengikuti aliran itu karena sejak awal memang dia nggak dilibatkan dalam kegiatan sosial, dikucilkan secara sosial, gitu kan? Ya berarti yang dibutuhkan dia adalah dalam bahasa Jawanya itu diaruh, diserawungi, ya, dilibatkan. Oleh karena itu hikmah dan mau'idhah hasanah dia setelah kita katakan ajaran itu sesat, tapi kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kita ya apapun lah. Dan itu umat Islam wajib tampil untuk pertama kali menyapa dia. Menyapa dalam arti luas ya, tidak hanya sekedar menyapa lisan, tapi menyapa dalam arti
melibatkan dia dalam berbagai aktivitas. Jadi itulah sebenarnya esensi sikap kita kepada pelaku aliran yang menyimpang. Maka sebenarnya ya disitulah esensi Islam. Islam yang rahmat, Islam yang rahmah bagi semuanya, tidak hanya pada manusia tapi bagi semuanya. Begitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri Pak, yang mayoritasnya umat Islam dan banyak sekali aliran-aliran sesat mungkin ya yang mengatasnamakan Islam. Nah, lalu sempat ada hukuman penjara seperti itu. Apakah itu memang disarankan Pak seperti itu? Baik, jadi begini, kita kan umat Islam juga mengakui hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kita tidak menyangkal adanya hukum itu. Oleh karena itu sebagai warga negara, meskipun kita Islam tapi kita sebagai warga negara Indonesia harus juga menghormati aturan hukum. Ketika ternyata hukum di Indonesia itu tidak tidak mentolerir ya, atau istilahnya menilai bahwa pelaku ini sudah menodai salah satu agama, berarti dia terkena aturan-aturan hukum. Oleh karena itu proses hukum berjalan. Proses hukum berjalan. Meskipun dia dihukum, tapi umat Islam yang tadi kita sampaikan tetap harus mendekat dia. Jangan sampai dia merasa terkucil, mentang-mentang dihukum kemudian ditinggalkan. Ini enggak, justru umat Islam harus semakin dekat dengan dia. Meskipun dia terkena aturan hukum oleh negara. Kan? Negara itu kan nggak memandang siapa kan, memandang apakah dia Islam atau enggak. Yang jelas kalau dia melanggar aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, ya aturan hukum jadi sudah berlaku bagi dia. Seperti itu. Baik, kita harus break sebentar Pak. Ya, baik pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional. Sekolah yang mempunyai giroh sebagai sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan berwawasan dalam kerjasama school partner internasional dari 5 negara, yaitu Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, dan Thailand. Dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum ISMUBA, Islam Muhammadiyah dan Bahasa Arab, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pencetak siswa berprestasi, berkepribadian Islami, dan lulusan bertaraf internasional. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.